وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah SWT kita kembali insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita sampai pada al-arkanul lati talzamu fiha at-tuma'ninatu arba'atun. Nah, ini masalah tuma'ninah. Tuma'ninah di dalam salat adalah rukun. Atau kalau yang tidak menganggap sebagai rukun, karena ada yang muktamad adalah arkan itu ada 13. Tuma'ninah enggak masuk, tapi rukun rukuk misalnya, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud disyaratkan tuma'ninah di dalamnya. Nah, jadi tuma'ninah adalah suatu hal yang wajib ada di dalam sholat, yaitu di 4 keadaan: rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Apakah di lain rukun-rukun yang 4 ini tidak ada tuma'ninah? Tuma'ninah tercapai secara otomatis. Antum qiyam, apa mungkin qiyam kurang dari qadar subhanallah? Enggak mungkin. Antum baca Al-Fatihah saja udah panjang sekali. Karena tuma'ninah di sini adalah diam setelah melakukan gerakan dengan kadar subhanallah. Kadarnya subhanallah. Kemudian kita masuk pada sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Pasal tentang sujud sahwi. Faslun. Nah, kita masuk pada asbabu sujudi sahwi. Asbabu sujudi sahwi arba'atun. As-sahwu. Sahwu itu secara lughah artinya an-nisyan, lupa. Jadi sujud yang dilakukan karena sebab apa? Lupa. Tapi yang dimaksud di dalam syariat, di dalam sholat, sujud sahwi itu apa? Sujud yang dilakukan karena sebab terjadinya kesalahan. Nggak mesti lupa. Nah, boleh jadi karena dia melakukan sebuah kesalahan. Nanti ada sebab-sebabnya sujud sahwi. Maka dikatakan di situ di syarah itu wal muradu huna mutlaqul khalali al-waqi'i fi sholati, yaitu mutlaknya kesalahan yang terjadi di dalam sholat. Jadi sujud yang disebabkan karena ada kesalahan di dalam sholat. Misalnya meninggalkan ab'al sholat, meninggalkan duduk misalnya tahiyat awal, lupa dia, tiba-tiba sudah bangkit berdiri, maka terlewatkan kan. Nah, itu nanti bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun nggak bisa. Antum lupa sujud misalnya, nanti sujud sahwi aja, nggak bisa. Sujud ini adalah rukun. Rukun ini sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak, maka tidak sah sholat itu. Nah, berbeda ya. Jadi nanti kalau meninggalkan rukun, misalnya lupa baca Al-Fatihah di rakaat pertama, maka nanti ingatnya di rakaat kedua, nanti sujud sahwi aja, nggak cukup. Maka harus dia mendatangkan satu rakaat lagi. Rakaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah dianggap rakaat itu malghi atau dianggap tidak ada. Sekarang asbabu sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebab sujud sahwi adalah ada 4. Jadi sebabnya sujud sahwi ada 4.
Al-awwalu tarku ba'dhin min ab'adis shalah. Meninggalkan, kalau dalam mazhab Syafi'i ini ada salat itu dibagi menjadi arkan, rukun. Nah, yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian ada ab'ad. Nah, dia bukan rukun dan bukan sunnah juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah sunnah. Sunnah. Nah, kalau orang meninggalkan ab'ad, maka boleh ditutupi dengan sujud sahwi. Kalau meninggalkan sunnah, ya nggak apa-apa sunnah. Hanya saja Pak, dia hilang fadilahnya sholat, keutamaan sholat. Tapi kalau meninggalkan rukun, nggak sah sholatnya. Maka di sini katakan tarku ba'dhin min ab'adis shalah. Meninggalkan ba'd min ab'adis shalah. Nanti ada ab'adus shalah itu apa saja? Ab'adus shalah itu ada 3. Ya. Yang pertama at-tasyahhudul awwalu, tasyahud awal. Tasyahud awal itu masuk dalam ab'adus shalah. Wa qu'uduhu, dan duduk ketika tasyahud awal. Wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Itu yang pertama. Yang pertama tasyahud, duduk ketika tasyahud awal dan membaca sholawat atas Nabi di tasyahud awal. Di tasyahud awal ini ketika apa? Ketika baca tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini tasyahud awal sampai dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini adalah ab'ad. Kalau kita meninggalkan salah satu atau sebagian dari bacaan itu, maka disunnahkan melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau orang tidak sujud sahwi gimana? Ya sah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Yang kedua, al-qunut. Qunut dalam madzhab subuh ya. Al-qunutu wa qiyamuhu wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbihi fihi. Yang kedua adalah apa? Qunut. Membaca qunut setelah qunut subuh itu. Nah, itu adalah ab'ad. Nah. Kemudian membaca qunut dengan posisi berdiri. Jadi kalau sudah ini adalah sunnah. Ab'ad. Yang ketiga adalah as-salatu ala ali fi tasyahhudil akhir. Sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud yang terakhir. Kan ketika tasyahud akhir kan baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hukumnya rukun ya, ketika tasyahud akhir. Nah, rukun. Tapi sholawat atas Ali, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini adalah ab'ad. Bagi siapa saja yang meninggalkan ini, maka dia sunnahkan atasnya melakukan sujud sahwi. Nah, melakukan sujud sahwi. Ini yang pertama, sebab melakukan sujud sahwi. Tarku ba'dhin min ab'adis shalah. Au ba'dhil ba'd, atau sebagian dari ba'd. Ab'adus shalah tadi ada 3, ya kan? Tasyahud awal, qunut, dan as-salat, sholawat atas keluarga Nabi. Nah, kemudian ba'dhil ba'd apa? Sebagian dari ab'adus shalah. Nah, misalnya apa tadi? Membaca sholawat atas Nabi. Ini adalah bagiannya. Atau misalnya kita baca qunut tapi tidak
sempurna. Ketika kunut selesai kan, disunahkan apa? Baca salawat atas Nabi. Kita nggak salawat atas Nabi ketika kunut. Ya kan, kunut selesai, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait ila akhirih. Terakhir apa? Wa sallallahu ala Muhammadin atau ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Nah, kita tidak bersolawat. Ya. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kan lupa kan? Tidak melakukan apa? Membaca solawat atas Nabi ketika kunut. Berarti meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah. Ini juga disunnahkan melakukan sujud sahwi. Ini sebab yang pertama. Jadi sebab pertama, dia meninggalkan ab'adus shalah atau sebagian dari ab'adus shalah. Ab'adus shalah tadi ada tasyahud awal, kunut, dan sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud yang terakhir. Tasyahud yang terakhir. Yang kedua, sebab disunnahkannya melakukan sujud sahwi, atsani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua adalah melakukan perbuatan, melakukan perbuatan yang perbuatan itu membatalkan sengaja, menyengaja pada perbuatan itu membatalkan sholat. Menyengaja pada perbuatan itu membatalkan sholat. Seperti apa? Aklul qalil. Nah, jadi kalau ada orang sholat, makan dia, nah, tapi dia tidak sengaja, nggak sengaja. Kok bisa makan nggak sengaja? Ya boleh jadi dia makan nggak sengaja ketika sholat. Gimana? Ambil piring, nyeduk gitu? Ya enggak. Ketika habis makan ada sisa makanan di mulutnya, sisa makanan kan? Nah, sisa makanan. Kalau dia sisa makanan ini tahu dia sisa makanan ini, ya. Kalau dia sengaja makan, tahu dia, ingat ketika itu bahwa kalau saya makan ini batal sholat saya. Ketika dia makan batal sholatnya. Tapi ketika dia lupa dia, maka dikatakan di situ apa? Fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Dan tidak membatalkan lupa pada perkara itu tidak membatalkan sholat. Idza fa'alahu nasiyan, apabila dia melakukannya nasiyan dalam keadaan lupa. Ada makanan sisa sedikit di mulut, ya kan? Pas sholat lupa dia, ghaflah, imamnya bacaannya masya Allah, ya kan? Wah, menikmati gini, ada makanan, ketelan dia, masuk ke dalam. Nah, iya, innalillahi. Memang dikeluarkan lagi, dimuntahkan, batal malah sholatnya. Nah, nggak sengaja kan? Berarti dia disunnahkan melakukan sujud sahwi. Nanti sujud sahwinya bukan seketika itu. Sujud sahwi itu nanti sebelum salam. Sebelum melakukan salam, sujud sahwi. Nah. Jadi yang kedua, karena melakukan perkara itu ketika dilakukan dalam keadaan sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja, maka perkara itu tidak membatalkan sholat. Dan dia melakukannya apa? Nasian, lupa dia. Lupa. Ini yang kedua. Yang ketiga, naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli. Rukun qauli. Arkanus shalah kan dibagi menjadi 4 kan? Ada rukun qauli, perkataan. Nah,
Kemudian rukun fi'li, perbuatan. Ada rukun apa? Maknawi, apa? Hah? Tartib. Ada rukun apa satu lagi? Apa? Qalbi, apa? Niat. Ahsant. Ada 4 arkan as-shalah. Kan ada rukun qauli. Rukun qauli misalnya apa? Antum ketika rukuk baca Al-Fatihah di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan tadi nggak baca, tadi udah baca. Tapi ketika rukuk baca lagi itu. Nah, maka apa? Memindahkan rukun qauli, ya kan? Al-Fatihah kan rukun qauli. Ghairi mahallihi. Ke tempat selain tempatnya dia. Tempatnya Al-Fatihah di mana? Ketika apa? Qiyam, ketika berdiri. Ketika dia melakukan rukun qauli bukan pada tempatnya, maka disunnahkan dia juga sujud sahwi. Maka boleh jadi kita mendapati ketika sholat duhur kan sirriyah. Loh, imamnya tiba-tiba sebelum salam sujud sahwi dia. Lah gimana makmumnya? Ngikuti nggak? Yang ngikut. Kita berhusnudzon. Oh, mungkin tadi imamnya lupa, ini ada yang lupa. Atau mungkin tadi nelan makanan dia. Menelan makanan. Kan nggak kelihatan kalau ini kan? Kalau nggak kelihatan. Oh, kelihatannya sholat tadi nggak ada yang salah kok. Tiba-tiba imamnya ini sujud sahwi, kenapa? Nah, boleh jadi dia nelan makanan, boleh jadi dia tadi ketika rukuk baca apa? Rukun qauli, atau dia baca tahiyat ketika rukuk. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Ada kan kadang-kadang Allahu Akbar ini kan. Bacanya tahiyat ketika berdiri. Boleh jadi seperti itu. Nah, ghaflah. Sekarang ini banyak orang yang lalai, ghaflah di dalam salat. Sehingga apa? Memindahkan arkanul qauli. Kalau memindahkan rukun fi'li batal. Ya, batal dia nanti kalau dia sengaja batal. Ini kan naqlu rukun qauli ila qauliyyin ila ghairi mahallihi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyyin ma'ihtimaliz ziyadati. Nah. Melakukan rukun fi'li kan? Misalnya apa? Qiyam ma'ihtimaliz ziyadati. Bersama kemungkinan menambah. Ada kemungkinan menambah nih. Misalnya sudah rakaat keempat, lupa dia. Ini rakaat keempat apa ketiga? Ya kan? Imam lupa. Kalau imam lupa, ini rakaat keempat atau ketiga, maka apa? Maka apa yang dilakukan? Kalau antum lupa, sebenarnya antum rakaat keempat. Jadi imam lupa. Tapi antara 3 atau 4. Maka mana yang dipilih? Yang mana? Yang yakin. Yang yakin itu yang berapa? Yang 3. Yang 3 mesti yakin kan? Yakin tadi udah 3 udah. Berarti yang syak kan 4 kan? 4 ini 4 apa 3? 4 apa 3? 3 yakin. Maka dia apa? Berdiri. Ketika berdiri makmumah subhanallah. Oh, berarti tadi 4. Kan udah berdiri, berarti dia melakukan kan? Rukun berdiri. Nah, gimana? Sudah terus lanjutkan itu? Ya nggak boleh. Nah, nggak boleh, harus ini apa? Turun. Itu pun disunahkan sujud sahwi. Atau kita sholat munfarid. Ketika rakaat yang keempat atau ketiga antum lupa 3 apa 4, 3 apa 4, 3 apa 4. Gak ingat-ingat, mau sujud selama 1 jam, nunggu 3 apa 4 ya? Hah? Lama, 3 apa 4, ya ketemu-temu, mau sujud terus sampai 1 jam ya, sudah bangun atas yang yakin, 3, berdiri lagi. Ketika antum berdiri untuk rakaat keempat itu ragu gak? Ragu antara dia 4 apa kelima kan? Iya kan? Nah, maka seperti itu nanti disunahkan apa?
Disunahkan sujud sahwi. Katakan itu apa? Iqa'u ruknin qauliyyin. Ya. Mengerjakan rukun apa? Iqa'u ruknin fi'liyyin, mengerjakan rukun fi'li. Ma'ihtimaliz ziyadati. Bersama ihtimal ziyadah. Bersama ada kemungkinan menambah. Ada enggak kemungkinan menambah itu? Mungkin antum menambah, tapi karena ragu ya sudah. Nah, boleh jadi itu adalah rakaat ke 3 ketika sholat sunnah. Tadi udah 2 apa baru 1 ya? Maka berapa yang kita lakukan? 1, berarti nambah lagi. Ketika bangun untuk rakaat ke-2, itu kan ragu antara 2 apa 3 itu. Nah, ketika itu disunahkan untuk sujud sahwi. Nanti ketika sebelum salam. Nah, ini adalah sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi. Jadi yang pertama tadi ada tarku ba'dhin min ab'adis shalah. Nanti ab'adus shalah itu ada aja belakang itu. Ada 7. Kalau dirinci secara ringkas ada 3 aja. Ya. Yang pertama tadi tarku ba'dhin min ab'adis salati au ba'dhil ba'di, atau sebagian dari ab'adus shalah. Yang kedua fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Yang ketiga ats-tsalitsu naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyyin ma'ihtimaliz ziyadati. Jadi kalau kita melakukan ada salah satu dari sebab-sebab ini, maka disunnahkan. Disunnahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud. Ada yang tanyakan ini sebab-sebab sujud sahwi? Hah? Nanti. Ini sebab-sebabnya loh. Dulu sebab-sebabnya dulu. Jadi 4 ini. Sudah jelas kan 4 ini? Nanti ada tarku ba'dhin min ab'adis shalah. Ini yang istilahnya ini. Apa itu ab'adus shalah? Ada, kita lanjutkan. Nanti ada bacaannya sahwi apa? Ab'adus salati sab'atun. Ab'adus salati sab'atun. Jadi kita sudah menyebutkan 3. Itu secara apa? Secara global. Secara ringkas itu ada 3. Ab'adus salati sab'atun. Ab'ad salat itu ada 3. Kenapa dinamakan ab'ad? Summiyat ab'adhan li'annaha lamma tuliba jabruha bisujudi ashbahatil ab'adhal haqiqiyata allati hiyal arkan. Dinamakan sebagai ab'ad. Kenapa tuh enggak dinamakan dengan yang lain? Sebagian yang kalau di mazhab lain ada mengatakan dia apa? Rukun, wajib, dan sunnah. Wajib. Jadi seperti wajib itu kalau meninggalkannya secara sengaja di mazhab lain itu batal sholat. Kalau mazhab Syafi'i, antum sengaja nggak meninggalkan apa, tidak duduk di tahiyat itu nggak batal sholatnya. Sholat duhur misalnya tidak duduk tahiyat, sengaja. Habis sujud kemudian apa? Langsung bangkit. Tidak ini. Sholatnya tetap sah. Nanti saya jabruhu yang menutupinya apa? Ditutupi dengan sah apa? Sujud. Jadi ab'adus shalah itu mirip dengan rukun, mirip, tapi dia bukan rukun. Kalau rukun kan nggak boleh ditinggalkan. Kalau meninggalkan maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau ab'ad ini boleh ditinggalkan. Tapi ketika meninggalkannya disunnahkan melakukan apa? Sujud sahwi. Nah,
Apa itu yang 7? At-tasyahhudul awwalu. Nah, tadi sudah kita katakan. Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang kedua qu'uduhu, duduk di tasyahud awal. Apa mungkin toh orang baca tasyahud awal ketika berdiri? Boleh, mungkin jadi, boleh jadi. Dia berdiri kemudian baca tasyahud dalam keadaan berdiri. Nah, tasyahud itu apa toh? Apa itu bacaan tasyahud? Tasyahud bacaan at-tahiyatu, seperti tahiyat akhir itu loh. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu tasyahud, bacaan tasyahud itu. Nah, itu bacaan tasyahud. Ketika tasyahud akhir, hukumnya apa? Rukun itu. Kalau baca tasyahud awal, hukumnya ab'ad, bukan sunnah, ab'ad. Nah, kalau ketika meninggalkannya, kalau melakukannya dapat pahala, kalau nggak meninggalkannya nggak apa-apa, tapi bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Jadi yang pertama tasyahud awal, yang kedua duduk ketika tasyahud awal. Kemudian yang ketiga boleh jadi orang duduk aja tapi nggak baca tasyahud, ya kan? Berarti dia meninggalkan apa? Tasyahud saja, tidak meninggalkan duduk. Ya kan, duduk aja tapi nggak mengucapkan tasyahud. Ini juga disunahkan nanti baca apa? Sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau orang yang tidak mampu tasyahud dia, maka apa? Disunnahkan dia duduk kadar tasyahud. Dengan kadar dia membaca tasyahud. Nah, berapa menit kalau baca tasyahud? Ya kira-kira 1 menit nih. Maka disunnahkan dia duduk 1 menit. Nah, seolah-olah dia tasyahud di situ. Sunnah aja. Kalau dia nggak mampu langsung berdiri. Ya. Kemudian yang ketiga, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang ketiga yaitu membaca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Itu lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu hukumnya apa? Sunnah ketika ini. Ab'ad, ya. Kalau meninggalkannya maka disunahkan sujud sahwi. Yang keempat, as-salatu ala ali fi tasyahudil akhiri. Membaca salawat atas keluarga Ali, atas Ali, maksudnya keluarga Nabi. Fi tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir. Kemudian yang kelima adalah qunut, al-qunutu. Al-qunutu. Meninggalkan kunut, tidak kunut, ya. Baik itu lupa atau sengaja. Orang sengaja meninggalkan kunut, nggak kunut subuh, salatnya sah. Nah, dia disunahkan membaca sujud sahwi. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika kunut. Berdiri ketika kunut. Berdiri ketika kunut. Kemudian yang ketiga, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 terakhir,
As-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Membaca salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan atas sahabatnya di dalam kunut. Ini adalah 7, namanya al-adus shalah. Kalau diringkas ya 3. Tasyahud awal, kunut, dan salawat atas keluarga Nabi di tasyahud awal. Nah. Ini sujud sahwi. Kemudian apa toh yang dibaca ketika sujud sahwi? Nah, sujud sahwi itu ya tidak ada keterangan khusus secara ini, maka yang dibaca ya sama ketika kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya. Sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali. 2 kali sujud sebelum ini. Makanya ketika orang mau sujud sahwi, maka duduknya apa? Iftirash apa? Duduk tawarruk. Duduknya iftirash. Karena apa? Setelahnya ada sujud nanti biar mudah. Kalau duduknya duduk apa? Tawarruk, maka dia tidak, ya boleh aja, cuma apa? Yang afdal dia duduk iftirash. Duduk tawarruk dalam mazhab Syafi'i itu apa? Duduk yang dilakukan setelahnya salam. Setelahnya duduk itu salam enggak? Kan enggak kan? Ada satu sahwi setelahnya, baru salam. Nah, jadi kalau duduk ketika mau sujud sahwi di rakaat terakhir, itu duduknya apa? Ya sholat kan? Nah, ini duduk iftirash. Kemudian baca tahiyat kan? Tahiyat itu sampai selesai. Kemudian baca doa dan sebagainya. Kemudian apa? Kemudian sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian pas baca tasyahud lagi ya? Enggak, itu salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi ini adalah sujud sahwi, sujud yang dia dilakukan 2 kali. Bacaannya, bacaan seperti sujud biasa. Nah, seperti sujud biasa. Ini adalah sujud sahwi. Kalau orang nggak sujud sahwi gimana? Ya sah sholatnya, sah. Antum ada yang lupa tadi kemudian nggak sujud sahwi, ya sah. Kalau imam sujud sahwi, ya, maka makmum ikuti imam. Ikuti imam dan sujud sahwi. Termasuk sholat sirriyah, Karena kita berhusnudzon, mungkin imamnya tadi ada yang lupa, atau dia melakukan salah satu sebab dari sebab-sebab sujud sahwi yang kita nggak tahu, ya kan? Yang nampak kan hanya sebab yang keempat kan? Iqa ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Itu yang kelihatan. Tapi yang lain misalnya apa? Imam memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Baca Al-Fatihah ketika ruku atau baca tahiyat ketika sujud misalnya. Berarti kan dia memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya dia, bukan tempatnya baca tahiyat. Ketika baca tahiyat dia lupa. Nah, maka dia disunahkan baca sujud sahwi. Ketika sirriyah kan kita nggak tahu. Maka kalau imamnya ini sujud sahwi ketika sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar misalnya, ya makmum ngikut aja, ngikut imam. Tapi kalau imamnya antum misalnya sholat, waduh, tadi saya baca Al-Fatihah ketika ruku, sujud sahwi enggak ya? Ya enggak. Kalau kamu sujud sahwi nanti imamnya, karena ketika antum bermakmum, nah, maka imam itu mencukupkan diri, ya, mencukupkan kekurangan antum. Ketika melakukan kesalahan di dalam sholat, maka tidak perlu makmum itu sujud sahwi, kecuali kalau terjadinya setelah ada imam, ada makmum masbuk, ya kan? Masbuk dapat 1 rakaat dia.
kemudian terjadi kesalahan ketika imam sudah salam, kan dia berdiri untuk nambah 3 rakaat misalnya, kurang 3 rakaat dia. Ketika dia nambah 3 rakaat terjadi apa? Salah satu sebab dari sebab sujud sahwi. Maka dia sunahkan sujud sahwi enggak? Sujud sahwi dia. Karena ketika itu kan sudah tidak bermakmum lagi dia. Sudah tidak bermakmum. Atau kalau imam melakukan kesalahan tapi imam tidak sujud sahwi. Misalnya imam lupa tahiyat awal. Lupa tahiyat awal. Tapi ketika mau salam enggak sujud sahwi imamnya. Lupa juga dia. Tidak sujud sahwi. Apakah makmum boleh sujud sahwi? Karena kesalahan imam ini boleh. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, imam salam kan? Nah, kita sujud sahwi. Boleh. Imamnya boleh. Jadi sujud sahwi karena sebab kesalahan imam. Boleh. Nah, tadi untuk sebab sujud sahwi itu ada naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli ke selain tempatnya dia. Rukun qauli itu ada berapa? Ada 5, ya kan? Takbiratul ihram, al-Fatihah, kemudian apa? Tasyahud al-akhir, as-salatu 'alan nabi fi tasyahudil akhir, kemudian as-salam. Nah, itu yang boleh, yang dimaksud ini apa? Naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahallihi apa? Kecuali takbiratul ihram dan salam. Kalau takbiratul ihram dipindahkan di akhir, batal salatnya. Jangan antum langsung salat. A'udzubillahi minasyaitonir. Nanti takbirnya belakangan aja lah. Batal. Nah, atau salam. Nah, baru duduk sujud ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sujud, ketika sujud dia salam. Batal salatnya. Jadi tadi kecuali apa? Kecuali takbiratul ihram dan salam. Kalau takbiratul ihram dan salam ini dipindahkan kepada selain tempatnya atau dilakukan pada selain tempatnya, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Ini sujud sahwi.